Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa ya semoga masalah teman-teman bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan yang berbahagia kali ini ya, Clarissa akan kembali mengajak teman-teman buat general reading lagi. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang sifatnya general reading ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Guys, untuk tema readingan kali ini, wow. Temanya adalah satu-satunya orang yang cinta mati ke kamu akan tetap terus mengikatmu agar kamu tak akan pernah bisa lepas darinya. Wow. Jadi di sini kita akan melihat secara detail ya, mulai dari siapakah dia. Ya, seseorang yang cinta mati ke kamu, kemudian kita lihat ya secara detail maksud dan tujuan dia seperti apa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman bisa juga chat ya, yang ada di pojok kiri atas. Ya, jadi bisa diikuti saja. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja di sini akan kita mulai readingannya ya. Dan Clarissa akan mencoba ya menarik energi teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton readingan Clarissa malam ini. Oke? Clarissa akan mulai fokus menarik energi teman-teman ya. Jadi usahakan ketika Clarissa menarik energinya ya, teman-teman usahakan ya tarik nafas dalam-dalam dan buang dari mulut ya. Tarik dari hidung, buang dari mulut agar energinya bisa lebih relate lagi sama teman-teman. Oke, kita akan mulai. Tebarkan kartunya, kita akan mencoba mencari tahu ya. Siapakah dia? Seseorang yang saat ini cinta mati sama kamu. Dia gak akan pernah bisa mau ngelepasin kamu sampai kapanpun. Kita akan lihat siapakah dia orangnya yang saat ini cinta mati ke kamu ya. Dia gak akan pernah bisa ngelepasin kamu. Siapakah dia orangnya ya, siapakah dia sosok seseorang yang cinta mati sama kamu ya, gak akan pernah bisa ngelepas kamu ya sampai kapanpun. Kita akan lihat siapakah dia orangnya. Oke, kita akan ambil satu kartu ya dari beberapa energi yang paling kuat di sini. Kita akan coba menarik energinya. Wow. Di sini ada kartu The Sun ya. Jika dilihat dari energinya guys ya, aku merasa bahwa orang ini sama sekali tidak pernah peduli ya terhadap situasi kondisi hubungan dia kepada kamu ya. Dia nggak pernah mempedulikan bagaimana komentar orang lain ya, bagaimana cara pandang orang lain ya terhadap hubungan kalian. Yang jelas ya orang ini merasa sayang sama kamu. Sekalipun di sini aku melihat ada sebagian besar di antara kamu yang adanya perbedaan usia. Dan usianya ini nggak main-main ya. Kayak aku ngerasa bahwa terpautnya ini terpaut yang cukup jauh gitu ya. Ada yang lebih dewasa, ada juga yang sepertinya lebih muda gitu ya. Tapi dia sama sekali tidak pernah mempedulikan apapun pendapat orang lain. Karena orang ini tuh tipikal seseorang yang hanya mengikuti kata hati dia ya untuk seseorang yang dia cintai. Jadi ketika kata hati dia mengatakan dia cinta sama kamu, ya artinya cintanya dia ke kamu ini cinta yang tidak main-main ya, cinta yang benar-benar tulus dari hati, cinta yang benar-benar tulus dari perasaan dia yang paling dalam gitu ya. Karena memang yang aku lihat tuh batin dia, jiwa dia ini kayak sepertinya sudah terlanjur terkoneksi kuat sama kamu ya, terkoneksi dalam ikatan yang benar-benar cukup kuat di sini gitu. Bahkan ya di saat dia sedang santai, di saat dia sedang merasa relaksasi pun ya,
Aku kayaknya sering banget ya orang ini tuh kayak membayangkan kamu ya, sering banget merasa terkoneksi dengan jiwamu. Entah kamu juga merasakan hal yang sama atau tidak. Yang jelas tuh aku melihat energi kalian berdua ini sama-sama terkoneksi kuat ya antara satu dengan yang lain. Bahkan ya sekalipun beberapa di antara kamu ini kayak misalkan terpisah karena keadaan atau terpisah karena komunikasi, tapi jiwa kamu ini seolah-olah sering banget merasa terpanggil untuk tetap terus memikirkan dia, yang artinya apa? Ya di sini memang kalian ini ditakdirkan ya untuk menjalani sebuah hubungan gitu ya. Dan orang ini sama sekali nggak peduli ya. Mau orang lain ngomong A, ngomong B, ngomong C. Yang terpenting ya udah aku sayang sama kamu. Apapun perbedaan kita, yang menjalani kita, jadi ngapain ya kita harus memperdebatkan urusan orang lain gitu. Yang penting kita merasa happy, yang penting kita sama-sama saling ingin memiliki satu sama lain, bisa menerima kekurangan satu sama lain, is okay ya. Semuanya itu tidak pernah terlalu dia perdebatkan. Dia ini memang tipikal seseorang yang manja ya. Walaupun ya mungkin di sini ada beberapa di antara mereka ini yang dia ini laki-laki ya, tapi aku melihat bahwa dia ini sosok seseorang lelaki yang manja gitu ya, yang pengennya suka diperhatikan, pengennya suka disayang ya, pengennya lebih suka kamu yang telepon duluan daripada dia yang menghubungimu ya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tidak, karena memang ini tuh kayak sudah mendarah daging ya, yang menjadi karakternya dia gitu. Jadi sebisa mungkin ya kamu harus siap ya menerima kekurangan dia gitu. Dan orang ini juga orang yang menurut aku kurang begitu peka ya terhadap situasi keadaan yang terjadi di dalam hubungannya. Jadi kayak misalkan kamu cuekin dia, diemin dia gitu ya, karena kamu merasa ada sesuatu hal yang ngeganjel tapi nggak bisa ngomong ke dia. Dia ini orang yang nggak peka ya. Kenapa? Ya karena memang sudah bawaannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa ada unek-unek yang pengen kamu sampaikan ke dia, lebih baik ngomong aja secara langsung, secara transparan ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena percuma juga kalau misalkan kamu diemin dia, ya kemudian kamu nyindir dia, itu nggak bakal peka, nggak bakal masuk di dalam otak pikirannya gitu. Karena memang basically dia ini orang yang realistis. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa ada unek-unek ke dia, ya udah ngomong aja gitu ya. Jadi nggak perlu diam, nggak perlu kayak main sindir gitu. Di sini aku melihat ya, memang saat ini tuh yang dia cari sepertinya kayak hubungan yang prospeknya ya itu bisa untuk jangka panjang, jadi bukan untuk kesenangan ya. Walaupun memang di sini kamu sama dia masih sering ya terjadi pertengkaran, perdebatan ya, walaupun sebenarnya ini masalah kecil sih gitu. Tapi ya dia berharap dari masalah tersebut kita ini bisa belajar ya, agar kedepannya semakin lama semakin dewasa gitu. Karena dia nggak ingin ya terus-terusan ya terjebak dalam situasi pertengkaran yang nggak jelas ini gitu ya. Apalagi ya dia mau serius sama kamu, jadi kayak gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh baik laki-laki maupun perempuan sama ya, dia sosok seseorang yang menurut aku mudah tersinggung ya. Dia orang yang gampang tersinggungan. Jadi di sini bagi kamu hati-hati banget ya, apalagi masalah perkataan. Mungkin saja ya kita ini terkadang tuh pribadi yang sering cepat ceplos ya, pribadi yang sering kalau ngomong tuh ya udah langsung frontal aja, nggak dipikir. Nah itu hati-hati banget, jangan sampai ketidaksengajaanmu ini justru malah menjadi ujung tombak hubunganmu sendiri. Karena menurut aku tuh ya ketika orang ini sedang merasa marah sama kamu, sedang merasa terlukai hatinya, tersinggung ya, maka orang ini tuh bisa diemin kamu berhari-hari ya. Jadi sebisa mungkin hindari hal tersebut agar ya semuanya baik-baik saja gitu. Oke, kita akan lihat lagi guys. Aku akan shuffle lagi ya. Di sini aku akan bacakan berdasarkan energi yang keluar saja. Aku akan lihat ya. Oke. Di sini aku juga melihat ya bahwa orang ini memang tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia pekerja keras ya.
Dan terkadang pun juga hal ini yang menjadi titik amarahnya kamu ke dia. Karena kamu tahu nggak sih ya, ketika orang ini sedang fokus bekerja ya, maka orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak bisa diganggu siapapun ya. Yang bisa dibilang tuh ya beribu-ribu chat ya pasti nggak bakal dibales ya. 1000 kali kamu mencoba menelpon dia, itu nggak bakal ada respon sama dia. Baru kalau misalkan pekerjaan dia sudah selesai, tanpa kamu minta pun juga orang ini pasti bakal menghubungi kamu dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena menurut aku tuh mentalitas dia ini ya, pekerja kerasnya dia ini sudah tercipta ya sejak dini, sejak dia masih kecil. Orang tuanya dia itu mengajarkan ya, kalau dia seorang laki-laki ya berarti dia harus menjadi seorang laki-laki yang pekerja keras, yang mandiri, yang nggak bergantung pada orang lain. Kalau misalkan dia perempuan ya berarti didikan orang tuanya ini mengajarkan untuk dia ini menjadi seorang wanita yang tegar, yang mandiri, pekerja keras gitu ya, agar bisa membahagiakan ya nama baik keluarganya kayak gitu. Jadi ketika dia sedang bekerja, maka ya udah fokusnya dia tuh ke pekerjaan aja. Cuman terkadang di sini kamu yang orangnya tuh agak panikan ya, gampang panik, nggak tahu kenapa ya kamu ini. Kamu ini kayak gampang panik ya. Misalkan dia telat balas saja, pikiran kamu udah kemana-mana. Padahal di sini tuh ya dia sedang fokus ke arah pekerjaan yang dia jalani gitu ya. Terus sisi positifnya dia, aku tuh ngerasa bahwa orang ini memiliki rasa simpati ya, empati yang cukup besar kepada siapapun menurut aku ya, nggak cuma ke pasangan aja, tapi kepada siapapun yang baik sama dia, orang ini memiliki rasa simpati, empati yang cukup besar gitu. Kenapa? Ya karena ya memang dia orangnya sebaik itu gitu ya. Apapun ya, selagi dia memiliki kemampuan untuk ngebantu seseorang, ya maka dia bantu. Dan orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang nggak pilih-pilih pertemanan ya, walaupun dia sering banget dimanfaatkan kehidupan dia, materinya, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat dia untuk berteman sama siapapun. Jadi siapapun tuh bakal dia rangkul ya. Entah dia ini orang yang misalnya berada atau nggak berada, orang yang biasa aja, orang yang punya kemampuan atau nggak punya kemampuan sekalipun, selagi tidak merugikan diri dia dan enak diajak berteman, orang ini tuh kayak mau berteman dengan siapapun. Ya, orang ini juga termasuk orang yang menurut aku tuh nggak terlalu banyak nuntut terhadap pasangannya ya. Yang nggak banyak komentar, kamu harus jadi inilah, kamu harus jadi itu ya. Kamu harus potong pendek kayak potong panjang ya, rambut kamu dismoothing atau di coloring. Dia bukan orang yang seperti itu. Ya udah, senatural diri kamu aja, dia udah ngerasa bersyukur kok gitu. Yang terpenting ya kamu bisa menjaga hati buat dia kayak gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat lagi guys ya di sini. Kita akan lihat lagi apa ya energi yang akan keluar lagi. Wow. Jujur li, aku ngerasa bahwa saat ini dia sepertinya sedang memiliki tanggungan ya, sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang bekerja lebih keras lagi gitu. Entah tanggungan hutang piutang atau tanggungan dia kepada keluarganya yang jelas tuh kayak ya, aku merasa orang ini saat ini sedang diemban rasa tanggung jawab yang besar gitu ya. Ya selain itu kewajiban dia sebagai anak ya, di satu sisi ya memang kayaknya orang ini tuh tipikal seseorang yang memang tuh kayak ya orang yang memiliki kejujuran ya, tingkat kejujuran yang sangat tinggi gitu ya, sehingga ya aku merasa bahwa kayaknya tuh di pikiran dia saat ini tuh kayaknya harus segera final nih, harus segera finish gitu ya. Karena ya masih banyak planning-planning yang ingin dia kejar gitu ya. Karena menurut aku tuh orang ini tipikal seseorang yang berpikir panjang juga ya. Dia nggak berpikir tentang kehidupan hari ini dan esok aja, tapi dia juga orang yang suka memikirkan masa depan. Masa depan untuk apa? Ya untuk kehidupan dia bersama pasangannya nanti. Jadi ketika dia nanti sudah menikah bersama seseorang yang dia cintai, ya secara finansial maupun mental tuh sudah siap gitu. Karena basically dia orang yang kayak gitu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa bahwa kayaknya kamu jarang diperhatikan ya sama dia. Aku ngelihat tuh kayaknya ya jarang diperhatikan aja sih. Sehingga hal itu yang terkadang tuh sering memancing rasa overthinkingmu gitu ya. Kayak kamu ngerasa kok kamu tuh kayaknya nggak seperhatian yang dulu ya.
kok kamu tuh kok kayaknya ada yang aneh saat ini. Sebenarnya bukan aneh sih gitu, karena memang pada dasarnya ya aku ngerasa tuh orangnya orang yang kurang perhatian memang. Basically dia bukan orang yang romantis ya. Jadi kalau kamu berekspektasi terlalu tinggi ya, sepertinya urungkan niatmu ya, karena dia basically bukan orang yang kayak terlalu romantis, bukan orang juga yang terlalu bisa super duper ngasih perhatian. Ya mungkin ngasih perhatian iya, tapi bukan perhatian yang sifatnya itu perhatian yang besar yang kayak di film-film gitu ya. Ya mungkin yang perhatian yang seadanya saja gitu. Dia ini juga orang yang kayaknya ya, aku ngerasa orang yang seperti itu kayak sudah memiliki manifestasi ya, sudah memiliki manifestasi untuk apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak sebenarnya dari segi finansial tuh dia orangnya cukup tertata ya. Jadi kayak orang ini tuh orang yang tahu gitu ya, mana yang harus dia lakukan sekarang ya, apa yang harus dia perbuat nanti gitu. Jadi kayak orangnya itu tertata banget kalau untuk masalah finansial. Bukan berarti dia pribadi yang pelit, tidak ya, cuman ya kalau dibandingkan dengan diri kamu ya, kamu tuh lebih boros daripada dia gitu loh ya. Jadi kayak gitu guys. Kita lihat lagi, wow, ambiar ya ini guys, kartunya ambiar. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan buka energi apa lagi nih? Oke. Kalau di sini tuh ya aku merasa ya bahwa alasan kenapa dia sayang sama kamu ya karena bisa dibilang kamu itu tipikal seseorang yang nggak terlalu banyak nuntut juga sama dia. Jadi bisa dibilang kamu sama dia ini mirroring ya. Kayak dia ini nggak terlalu banyak nuntut ke kamu, dan kamu juga orangnya ini kayak nggak terlalu banyak nuntut ke dia gitu. Terus kamu ini juga orangnya sabar ya. Kamu orangnya sabar, kamu juga orangnya dewasa ya. Terus kamu ini juga orangnya ini bisa banget ngertiin kondisi dia. Bahkan ya di momen-momen tertentu kamu pernah juga kayaknya ngebantu dia. Jadi itulah alasan kenapa dia pilih kamu, karena dia menganggap bahwa kamu ini tipikal seseorang yang dia cari, dan kamu orangnya baik, sabar, bisa ngerti keadaan dia. Ya walaupun terkadang kamu ini ngerasa bahwa kehidupan cinta ini rasanya nggak adil gitu, kayak karena ya kamu ini kayak terus-terusan berusaha ngertiin dia, tapi dia nggak pernah memperhatikan kamu. Jadi kayak gitu ya, jatuhnya itu ya rasanya nyesek banget gitu ya. Tapi di satu sisi kamu juga sadar bahwa kamu ini kayak nggak bisa melepas dia gitu. Terus juga dia ini memiliki kekuatan ya. Kekuatan apa, bukan kekuatan magic atau gimana, enggak ya. Tapi di sini tuh aku ngerasa dia ini punya kekuatan menaklukkan kamu dan meluluhkan kamu. Jadi kayak misalkan kamu sedang ada unek-unek ke dia ya, pengen marah ke dia, pengen nampol ke dia, kamu tuh jadi nggak bisa marah gitu, karena nggak tahu kenapa kalau denger dia udah ngomong, udah memohon-mohon minta maaf ke kamu ya, yang semula kamu marah ke dia tuh jadi nggak bisa marah gitu loh ya. Jadinya itu ya udah gitu, kamu berusaha memaafkan dia, memaklumi dia gitu, karena bisa dibilang orang ini sudah tahu ya titik kelemahan kamu di mana gitu ya. Terus dia ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh nggak suka pamer ya, nggak suka terlalu memamerkan keromantisan hubungannya kepada publik, kepada siapapun. Jadi kamu pernah nggak sih ngerasa ya kalau orang ini tuh nggak pernah suka ya mau kayak terlalu over posting gitu ya, kayak misalkan kalian sedang berdua tiba-tiba dia foto, dia upload, dia bukan orang yang kayak gitu ya. Jadi kayak prinsip hidupnya dia dalam berhubungan tuh ya udah, namanya hubungan tuh nggak usah dipamerkan ya, karena itu akan mengundang sesuatu hal yang nggak baik terhadap hubungan kita. Lebih baik ya udah kita nikmati bersama. Kalau misalnya kita hangout ya udah hangout aja, kalau misalnya kita keluar ya udah nikmati aja berdua gitu, tanpa harus memamerkan hubungan kita kepada orang lain ya. Mungkin takutnya itu jadi ain kali ya sama dia, atau ya mungkin dia untuk menghindari sesuatu hal yang nggak diinginkan. Bukan berarti orang ini tuh kayak kalau dia cowok dia playboy, kalau dia cewek playgirl, enggak ya.
Cuman ya dia tipikal seseorang yang menurut aku tuh jaga privacy banget ya. Kayak orang yang nggak terlalu suka memang memamerkan tentang nuansa ya, romansa hubungan dia. Dia orang yang nggak suka kayak gitu. Jadi udah padanya aja gitu. Terus ya di sini walaupun ya terkadang orang ini tuh ketika dia sedang marah, emosi dia gampang meledak-ledak ya. Tapi di satu sisi dia ini kayak tipikal seseorang yang kayak berusaha apa ya, dalam artian tuh bersikap apa ya, dalam artian tuh menyesal, bukan menyesal sih, kayak jatuhnya tuh gini ya. Jadi orang ini memang diakui bahwa dia ini tipikal seseorang yang kalau dia marah, emosi dia tuh meluap-luap. Tapi di satu sisi ketika dia sedang sudah menenangkan diri dia gitu ya, pasti orang ini tuh kayak bakal merasa menyesal gitu dan mengakui kesalahan dia kepada kamu. Terkadang kan ada nih ya seseorang tuh yang udah tahu dia salah ya, sekalipun emosi dia sudah mereda tapi dia nggak mau mengakui rasa salahnya. Tapi kalau orang ini nggak, dia berusaha adil gitu. Jadi kalau misalkan ya dia merasa emosi sama kamu, kayak misalkan nggak sengaja bentakin kamu atau secara nggak langsung tuh kayak nyindir kamu, nyinggung perasaanmu, ya ketika dia sudah stabil kondisi emosinya ya, sudah mereda, dia pasti ngomong ya, memohon-mohon, meminta maaf ke kamu ya, agar kamu ini bersedia memaafkan dia dan mengerti situasinya gitu. Karena memang ya menurut aku tuh dia ini tipikal seseorang yang memang pemarah ya, tapi marahnya dia ini tercipta karena basically dia ini kayak orang yang terlalu membombardir diri dia, kayak terlalu dia limpahkan ke pekerjaannya gitu. Jadi jatuhnya itu kalau dia ngerasa capek ya capek banget gitu ya. Kalau ngerasa suntuk tuh jadi kayak suntuk banget gitu loh, karena terlalu capek ke pekerjaan. Dan itu sering banget ya terjadi gitu. Jadi kayak misalkan dia marahnya ke pekerjaan ya, tapi kamu juga kena dampaknya. Itu sering banget terjadi. Tapi ya itu tadi ya, kembali ketika dia sudah stabil posisinya, dia pasti bakal mengakui ya kesalahan dia kepada kamu, kayak minta maaf lah gitu. Sorry, aku salah. Sorry to say, sorry honey gitu ya. Kalau aku tuh nggak sengaja bentak kamu ya, nggak sengaja ngomong dengan nada yang tinggi gitu. Bukan berarti aku marahin kamu, nggak, karena aku terpengaruh kondisi rasa capekku ya, karena berjuang demi dirimu. Wow. Kita akan lihat lagi guys. Ya. Di sini dia juga, aku tuh ngerasa kalau orang ini tuh dia orang yang nggak suka terlalu berandai-andai ya, nggak terlalu suka. Ya mungkin impian tuh ada sih, tapi orang ini tuh kayak nggak mau terlalu banyak menjanjikan sesuatu hal yang belum tentu dia bisa menepati gitu. Artinya apa? Kayak misalkan dia terlalu gombalin kamu tentang keseriusan pernikahan yang ginilah ya, yang kayak gitu. Dia orangnya nggak suka gitu. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, nggak ya. Karena dia ini tipikal seseorang yang ya udah, hubungan ini tuh jalani aja gitu. Kalau memang dia sudah ada rezeki, memang dia sudah merasa tanggungannya selesai dan dia sudah ada kesiapan, maka tanpa kamu minta pun juga orang ini pasti memberikan kejutan yang indah sama kamu. Kayak misalkan ya mengikatmu gitu ya. Yang jelas tuh apapun yang terjadi, dia ini kayak nggak bakal pernah bisa ngelepasin kamu. Bahkan yang aku lihat ya, kamu tuh pernah ya sampai cekcok hebat sama dia, kemudian kalian ini entah beneran putus atau hampir putus, yang jelas ujung-ujungnya dia minta maaf ke kamu ya, dan akhirnya tuh kalian balikan lagi gitu. Karena memang pada dasarnya ya, aku melihat energi yang kuat kalau orang ini tuh nggak bisa jauh dari hidupmu. Jadi kayak gitu ya, memang itu sudah garis ilahi ya, kayak gitu. Terus di sini aku melihat ya bahwa mungkin saat ini pesan bagi kamu atau kalian berdua yang saat ini sedang sedang ada pertikaian, pertengkaran ya, sedang dalam posisi yang saling membatasi diri untuk gak komunikasi satu sama lain ya, percayalah bahwa sebenarnya dia cemas sama kamu dan kamu juga mengkhawatirkannya.
Cuman karena kalian ini sama-sama memiliki rasa gengsi yang cukup besar ya, sehingga aku tuh ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayak jadi stuck ya, jadi jalan di tempat. Seandainya saja kalian bisa mengenyampingkan rasa gengsi, tentu ya kalian ya kemarin-kemarin itu sudah baikan gitu. Cuman karena heran sih ya, kalau bicara masalah gengsi itu kayaknya susah untuk ditekan ya, susah untuk dikesampingkan. Tapi percayalah bahwa sebenarnya dia tuh cemasin kamu ya. Dan kamu pun juga sepertinya khawatir ya akan keadaannya. Karena kalian ini sebenarnya tuh sama-sama saling mengkhawatirkan, sama-sama saling mencintai, tetapi dikalahkan sama rasa gengsi yang cukup besar. Itu. Terus aku juga di sini melihat ya, ini bagi kamu yang kayaknya tuh ada ya beberapa di antara kamu yang kayaknya tuh terlalu nggak percaya sama dia, kayak kamu ngerasa orang ini tuh kayak terlalu banyak sesuatu hal yang ditutupi. Padahal di sini yang aku lihat tuh ya ketika dia sudah memutuskan untuk hidup bersamamu, untuk menjalin hubungan denganmu ya, dia ini sudah berusaha sejujur-jujurnya untuk terbuka sama kamu tentang diri dia ini siapa, apa keinginannya, apa tujuan dia mendekati kamu ya, dan apa sebenarnya mimpi dia di masa yang akan datang. Dia sudah ngomong ya secara jujur akan hal itu. Tapi di sini yang aku lihat tuh kayaknya kamu terlalu menekan ya, entah orang ini pernah berbuat kesalahan ke kamu sehingga membuat kamu jadi nggak percaya lagi atau karena apa. Yang jelas di sini aku lihat tuh ya dia sudah berusaha seterbuka itu sama kamu. Jadi hargailah ya kejujuran dia, karena jujur itu lebih berharga daripada drama kayak gitu. Kalau di sini aku melihat ya, di sini aku melihat ada akhir yang membahagiakan. Jadi ya aku paham sih bahwa hubungan kamu ini memang rumit ya. Memang rumit. Ada yang complicated, ada yang penuh dengan ya hambatan, halangan dan rintangan. Tapi ya karena orang ini tuh secara basically ya, dia ini sepertinya sudah punya niat ya sama kamu, sehingga ya apa yang menjadi niat dia itu bakal kesampaian gitu, dimana pada akhirnya kamu sama dia itu juga bakal bersatu dalam ikatan tali pernikahan gitu. Cuman memang ya prosesnya itu yang tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Karena di sini tuh yang aku rasakan mulai dari awal tadi aku buka energi ya, basically memang dia sudah seniat itu sama kamu gitu. Ya memang sudah memiliki niat yang baik ya, dimana orang yang punya niat yang baik ya pasti semesta itu bakal meridhoi ya, bakal mempermudah jalan dia untuk ya untuk melanjutkan niat dia kepada kamu kayak gitu ya. Jadi bakal lebih dipermudah lagi. Oke, terus aku akan lihat lagi guys di sini. Aku akan tarik energi baru ya guys. Aku akan tarik energi baru. Aku akan cari tahu ya energi baru ini. Kita akan cari signifikatornya. Kita akan lihat ya. Siapakah dia seseorang? Siapakah dia seseorang yang nggak bakal pernah bisa ngelepasin kamu ya? Siapakah dia yang cinta mati sama kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cinta mati kamu ya, cinta mati sama kamu ya saat ini? Siapakah dia orangnya? Wow, kita lihat dulu ya. Ya aku melihat ya, sebenarnya ya jika dilihat dia ini tipikal seseorang yang baik ya. Orang yang sebenarnya itu bertanggung jawab, bisa diandalkan. Hanya saja ini juga seimbang dengan sifat temperamentalnya dia terhadap kamu, dan hubungan ini kemudian dia ini orang yang juga susah dikendalikan ya. Jadi sebanding, dia ini sebenarnya orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, tapi sebanding juga ya dengan sifat temperamentalnya dan susah dikendalikan. Sehingga terkadang tuh kendala terbesar yang kamu hadapi, kamu kesulitan ya untuk membuka komunikasi sama dia gitu. Orang yang diajak komunikasi aja rasanya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kenapa? Ya nggak tahu ya. Ini orang yang memang orang yang seperti itu sifatnya gitu ya. Terkadang pun kalau kita berusaha membuka komunikasi sama dia dalam situasi yang salah,
Ya, yang terjadi itu bukannya penyelesaian masalah, justru malah memperkeruh suasana. Itu sering banget ya terjadi gitu. Dan di sini memang orang ini tuh orang yang sedikit misterius, orang yang susah ditebak apa yang menjadi keinginan dia gitu. Terkadang ya suka serba salah juga gitu. Kita diam salah, ngomong pun juga salah. Sudah berusaha menjadi apa yang dia mau ya, tapi tetap aja kayaknya kurang sempurna di mata dia. Sehingga terkadang kamu merasa kesulitan, ini orang sebenarnya apa sih yang dia mau? Ini orang sebenarnya apa yang dia inginkan gitu. Karena ya aku tuh sudah berusaha menjadi apa yang kamu mau, tapi tetap aja kayaknya kurang sempurna di mata kamu. Jadi kayak sering banget kamu menghadapi situasi yang seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada kartu the Three of Wands ya. Sebenarnya di sini lebih menggambarkan ke arah energi kamu ya, yang seperti itu kayak kamu ini sudah lemah ya, kamu ini sudah lemah, sudah nggak punya kekuatan apapun, sudah nggak punya kendali apapun atas diri dia. Gitu. Kenapa? Ya karena kayak kamu merasa menghadapi dia ini kayak seolah-olah menghadapi kerasnya batu ya. Kayak kamu ini menghadapi kerasnya batu yang susah dipecahkan gitu loh. Padahal ya kamu itu berharap ya, kamu tuh manusia gitu. Seharusnya sekeras-kerasnya manusia, sebatu-batunya manusia, kamu tuh masih bisa lunak gitu. Tapi kalau berhadapan sama dia itu ya udah the real of stone ya. Inilah batu yang sesungguhnya. Karena kayak ya susah banget gitu ya dengerin kamu ya. Kamu ini kayak berusaha menasehati dia, tapi dia ini salah tangkep ya, jatuhnya katanya kamu marahin dia ya, katanya kamu ini menyudutkan dia, memojokkan dia kayak gitu. Padahal nggak demikian ya. Tujuan kamu menasehati dia ya agar setidaknya hubungan ini tuh berkembang lah ya, menjadi hubungan yang kayak orang-orang lain gitu. Tapi malah orang ini tuh susah diajak komunikasi, jatuhnya salah. Katanya kamu memojokkan dia, menyudutkan dia, marahin dia gitu. Sehingga ya udah kamu saat itu hanya bisa pasrah gitu ya, berharap ya adanya pencerahan dari Yang Maha Kuasa gitu. Karena ya kayaknya tuh kamu ngerasa bahwa orang ini tuh sudah nggak bisa menerima masukan dari kamu gitu. Jadi ya udah kamu serahkan aja semuanya sama Tuhan kayak gitu. Karena saking terlalu capeknya ya kondisi diri kamu menghadapi dia. Seperti itu guys. Ya memang kalau dilihat tuh secara kasat mata ya, secara cover ya dia ini kayak seolah-olah menunjukkan seseorang ya dengan jati diri yang benar-benar baik gitu ya, benar-benar kayak penyabar, penyayang gitu. Tapi ya memang ya kedalaman lautan tuh nggak ada yang tahu gitu, dalamnya hati manusia juga nggak ada yang tahu. Tapi ternyata di sini tuh kayak kamu salah mengira gitu ya. Ternyata di balik sisi yang kayak dia ini tegas, bijaksana, yang bisa diandalkan, ternyata orang ini juga orang yang menurut kamu tuh kayak ya childish ya, nggak bisa dewasa. Orang yang sebenarnya tuh kayak dibilang ceroboh juga ceroboh gitu ya. Terus di sini dia juga orang yang menurut aku tuh sering banget melakukan kesalahan, tapi dia nggak sadar ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Artinya apa? Jadi dia ini sering banget gitu ya melakukan kesalahan, tapi dia ini nggak mengakui ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah gitu loh. Kayak masih merasa membenarkan bahwa diri dia adalah pribadi yang paling benar, sedangkan kamu adalah pribadi seseorang yang paling salah di mata dia. Jadi kayak gitu. Sering banget hal itu terjadi. Barulah ya ketika dia sudah berada di titik bawah ya, dia benar-benar baru menyesal gitu ya, meminta maaf kepada kamu bahwa ya ternyata kamu selama ini tuh benar, aku ini salah kayak gitu ya. Jadi kayak orang itu harus jatuh dulu baru dia mengakui ya bahwa diri dia ini salah kayak gitu. Cukup berat ya guys energinya. Aku minum dulu ya biar nggak ke bawah beratnya guys. Aku lihat lagi ya. Oke.
Di sini ada kartu The Emperor. Kalau aku baca ya secara energi, ini orang tuh sebenarnya karakternya tipikal seseorang yang kayak pengennya tuh mau didengar ya, selalu mau didengar, mau selalu ingin dimengerti gitu ya. Maunya dia seperti itu. Tapi yang menjadi kesalahan ya, dia ini tidak berusaha mengimbangi sikap yang dia inginkan kepada pasangannya. Artinya apa? Ya masa dia doang dong yang di ngertiin, masa cuma dia doang yang berusaha didengar ya omongannya. Kamu juga ingin ya merasakan hal yang demikian. Itulah kesalahannya, karena selama ini dia terlalu condong egois ya, memikirkan pikiran dia sendiri tanpa mencermati ya bagaimana perasaan pasangannya ya. Apakah kamu juga mau didengar atau tidak ya, apakah kamu juga butuh cerita atau enggak, itu nggak pernah dia rasakan gitu. Yang jelas tuh kayak yang dia inginkan ya, yang penting tuh kamu selalu ada buat aku gitu loh ya. Keinginan dia seperti itu. Terus di sini juga aku melihat ya, di sini tuh betapa orang ini ketika dia sedang marah ya, ketika dia sedang beramarah, aku rasa tuh kamu bakal kalah terus ya. Kalah dalam hal apapun sih, kalah hal dalam perdebatan ya. Dan orang ini kayak nggak mau mendengar ya sedikit pun penjelasan dari kamu. Ketika dia udah marah tuh kayak gitu ya. Dia tipikal seseorang yang memang kayak udah dia nggak bisa dikendalikan gitu. Nggak ada yang bisa mengendalikan posisi dia ketika dia sedang marah gitu. Walaupun ya sebenarnya tuh kalau dia berusaha bisa merubah sikap dia ini seseorang yang baik sebenarnya gitu. Cuman ya mungkin ini bicara masalah waktu aja. Waktu masih belum mengizinkan untuk dia berubah ya. Tapi ya di satu sisi dia ini merasa takut kehilanganmu gitu ya. Dia ini takut loh kehilanganmu. Coba ya seandainya kamu mencoba meninggalkan dia, pasti orang ini nggak akan mengiyakan, nggak akan menyetujui perpisahan ini gitu. Karena memang pada dasarnya dia secinta itu sama kamu, setakut itu ya dia akan kehilanganmu. Tapi cara dia aja yang mencintai kamu yang salah, sehingga ya sering sekali kamu terjebak dalam situasi yang toksik gitu ya, situasi yang penuh dengan amarah gitu, terjebak dalam situasi yang susah dikendalikan. Terus aku tuh ngerasa ya ada beberapa di antara kamu yang saat ini tuh sebenarnya kayak sudah ya mati rasa gitu loh. Mati rasa itu kayak perasaan kamu sudah berkurang setengah atau sama sekali udah nggak sayang sama dia. Kenapa bisa demikian? Ya karena perbuatan dia yang nggak adil sama kamu, perbuatan dia yang kayak terlalu menyepelekan kamu, sehingga ya sesabar-sabarnya manusia pasti juga ada titik habis kesabarannya, seperti apa yang beberapa kamu alami saat ini. Jadi ada sebagian di antara kamu tuh yang kayaknya kamu ini udah terlalu capek, udah terlalu sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya, sehingga membuat kamu ini kayak benar-benar kayak udah mati rasa sama dia gitu. Kayak mau lo menghubungi aku silahkan, ya enggak juga monggo gitu. Toh aku juga sepertinya udah capek menghadapi kamu yang seperti ini seperti itu, tapi tidak mengembalikan keadaan kamu gitu ya. Jadi ya udah gitu. Terus ini memang aku ngerasa ya, walaupun kamu mati rasa sama dia, aku ngerasa karena orang ini tuh sudah terlanjur cinta mati sama kamu ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu tuh nggak bakal pernah bisa lepas dari jeratnya gitu, nggak bakal pernah bisa lepas dari jeratnya. Kenapa? Ya karena kayak cintanya dia ke kamu ini sudah mendarah daging gitu. Walaupun ya kamu sadar bahwa ini menjalin hubungan sama dia itu kayak bagaikan menjalani siksaan ya gitu. Tapi ya itu konsekuensi yang kamu hadapi itu kamu nggak bakal pernah bisa lepas dari dia. Bahkan ada sebagian di antara mereka tuh yang orangnya sedikit maaf ya, nekat menghalalkan segala cara demi bisa tetap terus ya bersatu denganmu gitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang mengalami silahkan komentar ya.
ya menghalalkan segala cara deh pokoknya gitu. Kalau bisa dibilang sih memang dia ini seseorang yang setia. Ya, menurut aku tuh kayak setia ketika dia sudah memantapkan hati dia kepada satu pilihan, maka orang ini tuh kayak nggak mau fokus ke yang lain-lain gitu ya. Maka fokusnya dia itu ya udah fokus ke arah hubungan gitu. Cuman memang ya di mana ada kelebihan di situ ada kekurangan. Di mana kekurangan orang ini tuh ya Kalisa merasa bahwa orang ini orang yang masih tetap ya berpegang teguh sama prinsipnya dia, padahal prinsipnya dia ini salah gitu. Kayak prinsip yang kayak terlalu jatuhnya itu keras kepala ya. Itu masih tetap ya dia gunakan sebagai prinsip gitu. Dia gunakan sebagai kayak tolak ukur diri dia bahwa prinsip dia, pendapat dia ini benar gitu ya. Jadi kayak itu yang dia gunakan sebagai patokan. Sedangkan prinsip kamu dan prinsip dia ini kayak prinsip yang saling bertolak belakang, sehingga hal itulah yang sering memicu terjadinya pertengkaran gitu. Terus di sini juga terlihat ya, dia ini kayak jin. Jin dan jin. Jin gimana sih? Ya, gimana nggak kayak jin ya. Orang ini aja terkadang sering hilang-hilangan, terutama di saat dia sedang ada konflik sama kamu. Dia ini bukan tipikal seseorang yang segera menyelesaikan masalah, tapi orang yang menurut aku tuh mengulur masalah. Kenapa? Ya tidak segera dia selesaikan, justru malah di sini tuh yang aku rasakan dia kayaknya sering banget ghostingin kamu ya, apalagi di saat kamu sedang butuh dia. Dia hilang-hilangan gitu ya. Dia hilang gitu aja. Terus ya di sini dia ini juga yang gimana ya, tipikal seseorang yang menurut aku tuh nggak ada tindakan dan sikap gitu ya, nggak ada tindakan dan sikap atau keinginan untuk segera berusaha memperbaiki hubungan ini. Jadi ketika kamu dan dia sedang ada masalah, kayak seolah-olah itu yang dituntut untuk menyelesaikan diri kamu. Jadi kayak kamu yang berusaha memiliki effort untuk menghubungi dia dulu ya, kamu ini yang berusaha memiliki effort untuk berusaha meminta maaf ke dia dulu, walaupun ya letak kesalahan ini tuh yang nggak ada pada diri kamu gitu ya, tapi kayak seolah-olah dia ini menuntut kamu untuk kayak berusaha, kayak seolah itu kamu pribadi yang paling salah di dalam hubungan ini, sehingga kamu yang berhak untuk berusaha menyelesaikan masalah ini dan minta maaf ke aku ya. Greget juga nih ya. Terus ya walaupun demikian ya sebenarnya ya cukup disayangkan sih. Padahal kan orang ini tuh sebenarnya sejatinya ya dia ini nggak mau kehilanganmu ya. Tapi di satu sisi kenapa sih gitu ya? Dia tidak ada niatan ya atau tindakan untuk setidaknya merubah sikap dia ya, merubah perilaku dia, merubah prinsip dia gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang sangat disayangkan. Seandainya saja dia rela melakukan hal itu, ya mungkin kamu akan merasa bahagia, ya kamu akan merasa bisa tersenyum gitu. Tapi kalau dia masih dengan sikap lamanya dia, bukannya tersenyum yang kamu dapatkan, justru malah asam lambungmu yang bakal naik ya. Aku ngeliat tuh kayak gitu. Tapi di sini aku tuh ngerasa ya, di sini ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya sudah mulai mendapatkan pencerahan ya, sudah mulai sadar ya akan apa ya, dalam artian tuh keinginan sebuah hubungan yang baik gitu. Jadi ada sebagian di antara mereka ini yang memang dulunya dia ini pribadi yang ancur-ancuran, pribadi yang memang seolah-olah itu ya jauh dari kata harapan gitu. Tapi ya beberapa di antara mereka ini pada akhirnya merasa terpanggil gitu ya, bahwa ketika aku menginginkan menginginkan suatu kebahagiaan, ya maka aku juga harus ada keinginan ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ya mungkin dia melihat sekelilingnya, circle-circle dia tuh sudah
pada dewasa, sudah pada berbahagia dengan pasangannya, masa iya dia menjalani hubungan yang masih tetap toksik kayak gini ya? Tentu kan ya ada perasaan iri, sehingga hal itulah yang membuat dia akhirnya tuh termotivasi gitu ya. Ketika dia menginginkan kebahagiaan, maka ya dia harus melakukan segera adanya perubahan gitu. Karena kalau nggak segera dia lakukan, ya maka ini tuh bakal jadi hubungan yang gini-gini aja gitu ya. Terus di sini ada seorang wanita ya, ada seseorang ini lebih ke arah energi kamu ya, sepertinya kayak kamu tuh saat ini harap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemas gimana sih? Ya kamu takut kalau seseorang yang kamu sayang ini, karena memang sih jujur gitu ya, nggak munafik juga, bisa dibilang kamu masih sayang sama dia. Tapi di sini yang menjadi rasa ketakutanmu, ya kamu takut kalau ternyata cinta kamu ini dalam artian tuh nggak sebanding gitu ya dengan apa yang sudah kamu perjuangkan, ternyata yang kamu dapatkan sia-sia. Itu yang paling kamu takutkan. Sedangkan kamu di sini tuh sepertinya sudah menanti ya, penantian yang lama, menunggu keseriusan dari dia gitu ya, menunggu agar dia ini bisa membuktikan ya tentang perubahannya, keseriusannya kepada kamu. Tapi kok sampai detik ini kayaknya masih belum ada rambu-rambu yang mengarah ke arah keseriusan. Sehingga di sini tuh kayak menggambarkan tentang kondisi kamu saat ini yang harap-harap cemas sama dia. Ya merasa cemas, takut saja gitu, karena ya di sini nggak nanggung-nanggung ya, sudah banyak segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan demi dia. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ya. Tapi di sini aku melihat dalam waktu dekat akan ada seseorang yang nantinya bersimpuh ya, akan meminta maaf ya, dalam artian tuh memohon-mohon kepada kamu ya, dimana orang ini tuh akhirnya sadar setelah kamu kayaknya sudah mulai merasa capek, sudah mulai mati rasa sama dia. Di saat itulah akhirnya titik kesadaran itu datang padanya ya. Dan orang ini nantinya bakal membuktikan bahwa dia ini masih sayang sama kamu, ingin melanjutkan hubungan dia bersamamu. Tapi ya semuanya itu tergantung dari diri kamu. Apakah kamu mau ya memaafkan dia atau tidak. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.